Persembahan Anda dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Petamburan atau dengan memindai QR Code dengan transaksi digital. Shalom, wanita-wanitanya Allah di WBI Petamburan. Sehubungan dengan telah pulangnya Ibu Ning Budi Rahayu sebagai Ketua WBI Petamburan, maka saya menetapkan Ibu Mewita Manalu untuk menjadi Ketua WBI Petamburan sampai Desember, yaitu di masa periode kita selesai. Kiranya Tuhan menolong Ibu Mei, dan saya berharap semua wanita-wanitanya Allah di GBI Petamburan dapat mendukung supaya program WBI dapat berjalan terus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dengan wanita-wanitanya Allah yang ada di rumah. Setiap kita yang sedang menyaksikan tayangan pagi hari ini, biar kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita adalah orang-orang yang mengalami berkat Tuhan, rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan setiap hari. Pagi hari ini kalau kita diberikan kekuatan, kesehatan, anugerah Tuhan yang baru, biar kiranya setiap kita boleh mengembalikan segala sesuatunya hanya bagi nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini mari kita sama-sama datang bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami datang bersyukur Tuhan sekali lagi karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah meragukan akan kasih setia Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, dengan segala kekuatan, kesehatan, akal budi kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Pujian dan penghormatan kami hanya bagi Tuhan. Setiap umat-Mu yang sedang beribadah pada pagi hari ini, yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, biar kiranya kami semua sama-sama siapkan hati dan kami sama-sama siap untuk terima berkat lawatan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan kami undang hadirat Tuhan hadir menjamah dan memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Mari kita datang sembah Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan
hari ini Engkau orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan, Engkau yang mengalami penjagaan perlindungan Tuhan dan penyertaan yang sempurna. Mari naikkan pujian ini kepada Tuhan sebagai pembuktian kita bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap orang-orang yang berharap dan percaya hanya padanya. Katakan sekali lagi, tiada pernah kami ragukan ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita boleh datang sembah Dia. Tiada pernah kami ragukan kasih dan setiamu, pertolonganmu yang ajaib, perlindunganmu yang sungguh sempurna adanya. Terima kasih ya Yesus. Mari setiap kita boleh datang bersyukur kepada Tuhan. Ungkapkan terima kasihmu hanya bagi Dia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Katakan terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang dapat kami percaya, yang dapat kami andalkan. Engkau tempat pengungsian kami, tempat kami berseru. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami tinggi di hadapan Tuhan. Tanda bahwa kami adalah orang-orang yang mengakui dengan jujur dan dengan sungguh-sungguh bahwasannya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya Allah Juru Selamat kami yang hidup. Engkau Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat kami andalkan. Engkau satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami.
Engkau satu-satunya yang berdaulat dengan penuh Tuhan atas hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Mata kami, hati kami hanya tertuju kepada Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa bekerja dan berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Pagi hari ini setiap kita orang-orang ini berkati Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, pandang wajahnya, dan kita katakan pujian ini kepada Dia. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari berikan sorak-sorai, katakan haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kehadiran Tuhan dengan penuh sukacita. Setiap kita yang bersukacita karena kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya dari rumah dan katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan dan berikan sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang baik. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang pagi hari ini merasakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Saya yakin dan percaya setiap kita tidak ada yang terlewatkan berkat Tuhan. Oleh karenanya kita mau terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan, sebab hanya Dialah satu-satunya kekuatan di hidup kita. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Saudara, jika kita hidup di dalam Tuhan, maka firman Tuhan berkata, jalan-jalan kita akan disertai Tuhan, sebab ada terangnya yang menyertai setiap hidup saudara dan saya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu ya Tuhan. Ku menantikan, beri kekuatan yang baru. Mari terbang bersama Dia. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Kami aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya kekuatan di hidup kita, karena janji firman-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan Dia tetaplah Allah kami, Allah kita yang setia. Dia selalu ada buat setiap umat-Nya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Katakan, Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi, bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saya serahkan buat hamba-Nya. Shalom ibu-ibu GB Petamburan yang diberkati Tuhan. Senang kita bisa beribadah bersama-sama meskipun via daring. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan ini di mana kami boleh kembali beribadah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Mari Tuhan berbicara kepada kami, kuatkan kami, semangati kami, motivasi kami, beri inspirasi, pencerahan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap kuat, kami tetap bersemangat, kami tetap bersyukur di tengah-tengah situasi pandemik yang membuat kami secara manusia takut, khawatir, tapi kami punya pegangan yang hidup, kami punya Tuhan yang ajaib, dan biarlah Tuhan berbicara kepada kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita buka kitab kita dalam kitab Roma pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dari bacaan Alkitab kita ini, saya memberi tema kepada kita pada saat ini, yaitu pengharapan di tengah badai. Pengharapan di tengah badai. Tentu kita semua sudah tidak asing, kita semua sudah tahu persis tentang dunia kita hari-hari ini, di mana kita digempur dengan pandemik virus COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan sampai ke bangsa kita dan berdampak ke situasi kehidupan kita, baik situasi ekonomi, kehidupan rohani kita, mental kita, dan semua sisi hidup manusia dipengaruhi oleh pandemik ini. Dan saya percaya bahwa meskipun situasi pandemik yang tidak menentu, artinya tidak ada kepastian kapan berakhirnya ini merupakan satu badai yang luar biasa yang mau tidak mau kita harus hadapi. Dan sebagai orang percaya, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang besar, sehingga kita seharusnya tetap berpengharapan di tengah badai. Nah, pada saat ini saya tertarik untuk mengajak kita merenungkan kebenaran ini. Saya ulangi ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Dikatakan bahwa tidak ada dasar untuk berharap. Ya, tidak ada dasar untuk berharap. Sebab apa? Abraham sudah tua, Abraham sudah lanjut usia, dan yang lebih lagi membuat dasar itu sama sekali tidak ada, yaitu rahim Sarah dikatakan telah tertutup. Sementara ada janji Tuhan bagi Abraham bahwa Abraham akan menjadi bapa bagi banyak orang, bagi banyak bangsa. Dari mana dia bisa menjadi bapa bagi banyak orang, bapa bagi banyak bangsa, kalau tidak punya keturunan? Tidak ada dasar untuk berharap. Tapi Alkitab berkata, Abraham tetap berharap dan percaya. Meskipun kita dilanda dengan badai pandemik yang begitu hebat, begitu luar biasa, yang mungkin bagi sebagian orang mungkin masih ada dasar untuk berharap, misalnya dari sisi ekonomi. Mungkin suami dipecat dari pekerjaan, tapi istri mungkin masih bekerja. Atau orang tua tidak punya pekerjaan, tapi anak-anak masih punya pekerjaan, punya penghasilan. Itu menurut saya masih ada dasar untuk berharap. Atau mungkin ada di antara ibu-ibu berkata, Pak, saya sama sekali tidak ada dasar untuk berharap. Andai kata ada di antara kita yang berkata tidak punya dasar untuk berharap tentang sesuatu yang lebih baik lagi ke depan, mungkin kita mengalami hal seperti yang dialami oleh Abraham. Tapi sebagaimana Abraham
tidak punya dasar untuk berharap dan percaya, tapi dia berharap dan percaya, dan pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada dia, Tuhan memberikan mujizat kepada dia. Saya percaya hal yang sama juga terjadi bagi kita. Jadi sekali lagi, bagi yang tidak punya dasar untuk berharap namun tetap berharap mujizat terjadi bagi kita, apalagi Bapak Ibu yang mungkin masih dikatakan punya dasar. Misalnya tadi saya katakan, dari sisi ekonomi, suami di PHK atau diberhentikan dari pekerjaan karena situasi kondisi ekonomi yang lagi terpuruk, tapi mungkin istri masih punya pekerjaan atau anak-anak masih punya penghasilan. Bagi saya itu adalah merupakan dasar yang masih bisa kita jadikan untuk pegangan tentang hari esok kita. Tapi andai kata sama sekali tidak ada dasar pun, kita harus tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Nah, saya mau mengajak kita untuk menguji apakah benar statement Abraham ini benar-benar seperti itu atau tidak. Atau ini menurut anak muda kata-katanya jangan-jangan lebay atau berlebihan. Kita mengujinya dengan paling tidak ada dua teori. Teori yang pertama saya sebut dengan teori kemungkinan. Nah, teori kemungkinan ini contoh sederhananya misalnya kita lihat mendung, gelap, dan biasanya kalau sudah seperti itu kita akan berkata hujan mau turun. Tapi tidak semua mendung seperti itu tiba-tiba bisa jadi hujan. Sebab bisa saja tadinya kita menganggap bahwa hujan mau turun, ternyata tiba-tiba bisa jadi cerah. Nah, itulah teori kemungkinan. Atau misalnya seseorang mengikuti ujian masuk pekerjaan, dia bisa dimungkinkan diterima atau bisa ditolak. Dengan usaha yang dia lakukan, dia bisa diterima, bisa juga tidak diterima. Itulah teori kemungkinan. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang Abraham katakan, sama sekali tidak bisa diterima dengan teori kemungkinan. Karena Abraham sudah tua, rahim Sarah sudah tertutup, tidak ada kemungkinan lagi untuk punya anak. Benar-benar tidak ada kemungkinan. Teori kemungkinan tidak berlaku bagi Abraham. Teori yang kedua adalah teori kepastian. Teori kepastian itu lebih masuk akal. Dalam pengertian misalnya contohnya 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 6. Itu sudah tidak bisa dibantah. Tidak mungkin 2 tambah 2 sama dengan 10, atau 3 tambah 3 sama dengan 12. Sudah disepakati bersama-sama bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 6. Itu adalah teori kepastian, artinya sesuatu yang sudah pasti. Nah, kaitan dengan apa yang Abraham katakan bahwa tidak ada dasar untuk berharap karena dia sudah lanjut umur, lanjut usia, dan Abraham rahim sudah tertutup. Memang pasti dia tidak punya anak lagi. Secara logika dia tidak mungkin punya anak. Jadi apa yang Abraham katakan bahwa tidak ada dasar untuk berharap memang benar demikian. Bukan Abraham sengaja melebih-lebihkan sesuatu, tapi faktanya demikian. Dia pasti tidak punya anak secara manusia. Secara logika manusia dia pasti tidak punya anak. Tapi dikatakan bahwa meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap dan percaya. Nah, paling tidak ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan bagi kita. Dan saya percaya 3 kebenaran ini akan menguatkan kita, menginspirasi kita, memotivasi kita untuk kita tetap survive di tengah-tengah badai pandemik yang kita hadapi hari-hari ini. Kebenaran yang pertama yaitu ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bawah rahim Sarah telah tertutup. Kebenaran yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa menghadapi situasi dunia, situasi hidup kita yang mungkin hari-hari ini tidak menentu, kita sedang diperhadapkan dengan badai kehidupan. Tapi rahasia pertama supaya kita tetap berpengharapan di tengah-tengah badai saat ini, kebenaran yang pertama yang mesti kita hidupi, yaitu kita harus tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Seperti yang Abraham lakukan. Saya ulangi lagi, imannya tidak menjadi lemah
walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah dan seterusnya. Saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa tubuh boleh lemah, ekonomi kita boleh lemah, fisik kita boleh lemah, semuanya boleh lemah. Tapi hal terpenting yang tidak boleh lemah yaitu iman kita. Sebab fisik kita kuat, fisik kita kokoh, ekonomi kita kuat, ekonomi kita stabil. Tapi kalau iman kita lemah, semuanya bisa tiba-tiba jadi hancur berantakan. Tapi sekali lagi, meskipun keadaan ekonomi kita lemah, keadaan situasi kita tidak memungkinkan, tapi kalau iman kita kuat, iman kita tetap kokoh, iman kita tetap stabil, iman kita tidak lemah, maka kita bisa tetap survive. Bahkan kita akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saya mau bersaksi bagaimana saya juga mengalami sakit COVID. Sekitar bulan September awal saya divonis mengidap sakit COVID, dan saya dirawat selama 1 bulan 3 hari di rumah sakit. Dan dalam situasi dirawat itu benar-benar saya mengalami masa-masa yang sulit. Saya sempat mengalami masa kritis 16 jam dan membuat banyak orang sudah panik. Dan dalam situasi seperti itu saya hanya berharap kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, tepat 16 jam saya pulih kembali, napas saya jadi stabil kembali, dan pada akhirnya saya dinyatakan negatif dari COVID. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belum mengalami COVID, baru mendengar saja cerita orang aja kita sudah ketakutan, apalagi kita yang mengalami. Secara manusia tingkat ketakutannya lebih daripada orang yang belum mengalami. Ya, saya waktu mendengar hasil swab saya bahwa saya ternyata positif COVID, saya sempat lemas. Ya, saya sempat lemas. Ya, dan bagi saya itu manusiawi. Tapi akhirnya saya berani untuk menguatkan diri saya, menguatkan hati saya, dan tetap percaya kepada Tuhan. Dan selama saya dirawat, saya mendapatkan dukungan doa dari banyak orang, dan saya pun selalu berdoa di sana dan tetap mempercayai bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan saya. Dan puji Tuhan, Tuhan buktikan bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk Dia berkuasa atas virus COVID yang ada dalam tubuh saya. Sehingga kalau saya mau saksikan secara detail cukup panjang, tapi saya mau sampaikan bahwa saya sembuh karena mujizat Tuhan. Saya sembuh bukan karena semata-mata obat yang saya konsumsi, tapi saya lihat bagaimana peran kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dari iman kita yang kita bangkitkan, yang kita gelorakan dalam hidup ini saat kita berada di tengah-tengah kesulitan, itu sangat nyata. Sekali lagi, saya sempat kritis 16 jam waktu saya mengalami sakit COVID. Tapi puji Tuhan, akhirnya saya disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya percaya bahwa itu karena kuasa Tuhan. Dan saya percaya kuasa yang sama yang pernah menolong Abraham, yang dimana Abraham berkata dia tidak punya dasar untuk berharap dan percaya, dan dia mengalami itu. Dan saya juga mengalami keluputan dari sakit COVID. Saya percaya bahwa ibu-ibu semua yang mendengarkan khotbah ini pun pasti akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga meskipun di tengah-tengah badai pandemik, badai ekonomi, dan badai-badai yang lain yang terjadi dalam hidup kita, tapi kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Itu adalah kebenaran yang pertama. Kebenaran yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita supaya kita tetap berpengharapan di tengah-tengah badai ini, yang kedua adalah kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-17. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 saya bacakan buat kita. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita, ayat yang sudah sering kita dengarkan. Tapi saya percaya hari ini ketika kita mendengarkan ayat ini lagi, memiliki power spesial buat kita. Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan
yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya merasa tidak salah mengangkat tema berpengharapan di tengah badai. Kenapa? Karena saya percaya meskipun kita berada di tengah-tengah gelora badai ini, tapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita pasti akan mengalami lawatan Tuhan. Kita akan pasti mengalami jamahan Tuhan. Kita akan pasti mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya juga mau menyaksikan lagi kebaikan Tuhan. Setelah saya sembuh dari sakit COVID, lambung saya ternyata bermasalah. Padahal saya waktu awal masuk rumah sakit, lambung saya tidak bermasalah. Tapi karena selama dirawat 1 bulan 3 hari di rumah sakit, dengan mengkonsumsi begitu banyak obat dengan dosis yang lumayan tinggi, akhirnya lambung saya bermasalah. Dan setelah saya dinyatakan negatif COVID, saya masih harus berjuang untuk memulihkan lambung saya. Dan suatu saat saya direkomendasikan oleh dokter praktek di mana saya konsultasi di sana untuk melakukan radiologi bagian tubuh saya. Dan akhirnya saya ke salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Utara, rumah sakit swasta di sana. Dan saya melakukan pemeriksaan di sana. Dan waktu saya masih dalam ruangan radiologi, tiba-tiba bagian administrasi memberikan tagihan kepada jemaat yang mengantar saya ke rumah sakit. Dan jemaat ini juga sedikit panik karena tagihannya ternyata lumayan besar. Dan itu di luar perkiraan kita. Ya, di luar perkiraan kita. Jadi jemaat ini juga dia sedikit berpikir, waduh ini jangan-jangan penelpon nanti keluar dari ruangan radiologi bisa shock lihat tagihan ini. Jadi waktu saya keluar, beliau samperin saya dan memberitahukan kepada saya tentang tagihan itu. Saya tersenyum dan berkata, ya kita bayar. Ya, mau bagaimana lagi? Tidak mungkin kita tidak bayar. Dan akhirnya kita bayar. Dan setelah bayar, ternyata saya lihat di saldo rekening saya sudah mau habis, saudara-saudara. Saldo saya sudah mau habis. Dan saya tetap belajar usaha, tetap tersenyum, sebab saya tidak mau pikirkan duit yang ada di sisa di rekening, karena itu bisa jadi membuat lambung saya makin tambah parah. Dan akhirnya kita pulang. Dan waktu pulang sampai di rumah malam, saya berdoa, tiba-tiba saya digerakin Tuhan untuk berdoanya begini. Berdoa deklarasi bahwa kata-kata doanya sederhana. Saya percaya bahwa uang di rekening saya tidak akan berkurang, tapi akan terus bertambah. Sebab sumber uang saya, sumber ekonomi saya, sumber keuangan saya tidak berasal dari orang kaya, tidak berasal dari orang berduit, orang beruang di Republik ini, di Jakarta. Tapi saya percaya sumber keuangan saya itu datangnya dari sorga. Dan sorga tidak pernah mengenal istilah resesi. Sorga tidak pernah mengenal yang namanya krisis ekonomi. Sorga selalu tersedia berkat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan itu saya doakan terus. Malam, pagi, siang, sore ketika saya berdoa, saya sampaikan doa itu terus. Dan ibu-ibu tahu, sekitar 2 atau 3 hari kemudian ada mulai seorang ibu yang bukan jemaat saya. Tiba-tiba dia menelpon saya dan berkata, Pak, minta tolong bisa kirimkan rekeningnya, karena saya digerakin Tuhan untuk memberkati Bapak. Nah, itu yang pertama. Setelah itu beberapa hari kemudian ada lagi berkat yang masuk lagi. Setelah itu ada lagi berkat yang masuk lagi. Setelah itu ada berkat lagi yang masuk lagi. Luar biasa. Ya.
Jadi benar seperti yang saya doakan bahwa uang di rekening saya tidak berkurang tapi bertambah. Nah, ini yang saya mau saksikan bahwa Alkitab tidak salah. Alkitab itu benar-benar real. Alkitab itu wajib dipercaya, pantas dipercaya, karena dia tidak berbohong, dia tidak berdusta. Jadi kalau dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, mari kita mengandalkan Tuhan. Kalau dikatakan diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan, mari kita menaruhkan harapan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah badai seperti ini, kalau ibu-ibu mengandalkan suami, pasti bisa kecewa. Mengandalkan pekerjaan, penghasilan dari anak-anak, bisa kita kecewa. Karena bisa saja mungkin mereka mendapatkan PHK, pengurangan gaji, dan seterusnya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita pada Tuhan, bisa saja suami di PHK, anak di PHK, bahkan kita mungkin mengalami pengurangan gaji. Tapi dengar baik-baik, sumber gaji kita, sumber berkat kita bukan datang dari pekerjaan kita. Pekerjaan itu hanya alat yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Tapi sesungguhnya sumber berkat kita adalah datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya saya mau mendorong kita semua untuk terus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah badai seperti ini tidak ada siapa-siapa lagi yang bisa kita andalkan. Tidak ada siapapun yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan saja yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhanlah menjadi harapan kita. Nah, mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Sebab Alkitab berkata dalam bagian yang lain, orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Saya imani itu, saya percaya itu. Bahwa orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, mereka tidak akan dikecewakan. Kebenaran yang ketiga yang saya mau sharing kepada ibu-ibu sekalian pada dalam ibadah di awal bulan ini. Kebenaran yang ketiga, kita harus tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu baik. Saya ulangi, kebenaran ketiga yang harus kita renungkan, jadikan ini pegangan untuk membuat kita tetap berpengharapan di tengah-tengah badai saat ini. Kita harus tetap percaya bahwa rancangan Tuhan selalu baik bagi kita. Kita coba lihat dalam Yeremia pasal 29, ayat juga yang tidak asing bagi kita. Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Satu ayat lagi dalam Roma pasal 8, ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam Yeremia dikatakan bahwa Tuhan punya rancangan yang indah, rancangan yang baik. Kalau kita lihat konteks dari Yeremia pasal 29 ayat 11 ini, di mana bangsa Israel ada dalam tekanan, ada dalam badai, ada dalam situasi yang tidak enak, ada dalam situasi yang mencengkam hidup mereka, situasi yang membuat mereka stres, situasi yang membuat mereka tidak berdaya karena mereka sedang ada dalam tawanan. Tapi Tuhan datang kepada mereka dan berkata kepada mereka, Dia punya rancangan yang indah. Saya mau sampaikan bahwa di tengah-tengah badai pandemik saat ini, di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang melanda kita, nasib kita mungkin sama dengan bangsa Israel saat dimana mereka ada dalam negeri pembuangan. Ketidakpastian ekonomi itu mereka pasti alami. Secara mental itu juga mereka terganggu, karena kebebasan hidup mereka dirampas oleh orang yang menawan mereka. Tapi dengar baik-baik, Tuhan datang melalui Nabi Yeremia dan berkata kepada mereka, aku memiliki rancangan yang indah. Banyak hal yang akan kita pelajari. Saya pastikan bahwa banyak hal yang akan kita jumpai, kita temukan, kita pelajari dari badai-badai yang kita hadapi. Dan membuktikan satu hal bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah. Lalu diteguhkan lagi dalam Roma pasal 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal.
Segala hal termasuk badai pandemik yang melanda bangsa kita, termasuk ekonomi kita yang sedang terancam, termasuk mungkin kesehatan kita yang lagi tidak baik. Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja dalam segala hal. Dalam terjemahan King James Version dikatakan bahwa all things, dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Jadi tidak ada satu situasi pun yang dimana Allah tidak bisa bekerja di sana. Allah bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya pastikan ibu-ibu yang hadir dalam ibadah ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan janji Tuhan ini berlaku bagi ibu-ibu. Janji Tuhan berlaku bagi kita semua. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sekali lagi saya mau saksikan bahwa di awal pandemik melanda bangsa kita, mulai di sejak awal penerapan PSBB, itu kan kita semua tidak ada ibadah, tidak ada kegiatan apa-apa. Dan saya secara pribadi juga tidak ada pelayanan, hanya di rumah. Dan di situ Tuhan mulai bawa saya untuk berdoa lebih banyak lagi. Dan saya mau saksikan satu hal, bahwa di awal pandemik dan penerapan PSBB itu Tuhan melakukan hal yang menurut saya ini mujizat bagi saya. Jadi saya mengalami 2 mujizat. Mujizat sebelum saya kena COVID, yaitu di awal penerapan PSBB saya mengalami mujizat di mana saya sudah sekian lama, hampir 20 tahun berusaha untuk menciptakan lagu rohani. Karena saya juga biasa sebagai worship leader, main musik juga, jadi ya kepengen lah kalau bisa punya satu lagu ciptaan sendiri. Dan berkali-kali saya berupaya untuk menciptakan sebuah lagu. Paling tidak nggak memberkati orang lain pun, bagi saya memberkati saya sudah cukup. Ternyata berusaha saya gagal, tidak pernah berhasil. Dan itu sudah berkali-kali. Dan itu bukan 1-2 tahun, hampir 20 tahun saya berusaha, ternyata gagal. Tapi luar biasanya ketika penerapan PSBB pertama kali sudah diterapkan di Jakarta dan saya tidak ada kegiatan apa-apa, saya mulai hanya di rumah dan saya lebih banyak lagi berdoa. Saya bisa berdoa satu hari bisa 5-6 jam karena tidak ada kegiatan. Dan suatu saat tiba-tiba saya dituntun Tuhan untuk mulai menciptakan lagu. Dan sampai dengan hari ini sekitar ya hampir 100 lagu yang saya sudah ciptakan. Dan dari 100 lagu itu sudah 10 lebih lagu yang saya sudah rilis. Dan lagu-lagu itu sudah ada di YouTube. Dan saya bersaksikan ada satu lagu di mana ada seorang ibu bersaksi bahwa lagu itu ketika dia dengarkan pertama kali, dia terberkati dan dia terus dengarkan bersama keluarganya. Setiap malam mereka berdoa selama 1 minggu. Dan selama 1 minggu mereka mendengarkan lagu saya itu. Dan Tuhan taruh beban di hati mereka untuk menginjil. Dan puji Tuhan, menurut kesaksian ini dari ibu ini, bahwa ada 5 jiwa yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Karena melalui lagu yang didengarkan itu, Tuhan berbicara kepada dia. Dia mulai menginjil. Dan ada 5 jiwa yang tadinya tidak percaya Kristus, percaya kepada Kristus. Dan lagu-lagu saya yang saya sudah posting di YouTube, saya merasa bersyukur karena saya mendapatkan banyak pesan dari orang-orang bahwa mereka diberkati dengan lagu-lagu yang saya ciptakan itu. Dan saya mengakui bahwa itu benar-benar karena Tuhan yang bekerja. Karena saya sudah katakan tadi bahwa saya sudah berusaha berkali-kali, bahkan sudah lebih dari belasan tahun saya berupaya tapi gagal. Dan Tuhan bekerja menggunakan penerapan PSBB itu, di mana disitulah waktu Tuhan buat saya untuk saya bisa menciptakan lagu. Dan saya lihat bahwa memang kebenaran firman Tuhan dahsyat dan luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam keadaan kita, dalam situasi kita, untuk mendatangkan kebaikan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, saya mau katakan bahwa apapun terjadi, tetap berpengharapan. Jangan putus asa, jangan stres, tetap bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia mampu bekerja melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Itulah hebatnya Allah kita. Itu sebabnya
Saya mau sampaikan, tetap bersemangat, tetap berpengharapan. Badai boleh datang, tantangan boleh datang, kesulitan boleh datang. Hal-hal tidak baik boleh datang menimpa kita, tapi jangan sampai merebut pengharapan kita. Saya ulangi, tantangan, kesulitan, ancaman, hal-hal yang tidak baik bisa datang menimpa kita. Tapi jangan biarkan hal-hal itu merampas pengharapan kita. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tetaplah berharap. Meskipun tidak ada dasar untuk percaya bahwa pertolongan Tuhan datang pada kita, tapi tetaplah percaya. 3 kebenaran ini kiranya memberkati kita. 3 kebenaran ini kiranya memotivasi kita untuk kita tetap survive. Kita tetap tegar, kita tetap kuat, dan badai pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa buat semua ibu-ibu yang telah hadir dalam ibadah ini dan mendengarkan kebenaran firman ini. Hamba percaya mereka yang ada adalah mereka yang telah diutus Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Hamba percaya bahwa kami semua telah diberkati, dan jadikan kami menjadi pembawa berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita yang menyaksikan tayangan ini, kita semua sama-sama diberkati dan dilawat Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus sekali lagi boleh menjadi satu-satunya kekuatan di hidup kita. Dan dengan kekuatan Tuhan, kita boleh menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Baik, kami atas nama pengurus WBI mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Nelson Edu. Biar kiranya doa kami semua Bapak tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan di setiap pelayanannya Tuhan Yesus menyertai dengan tanda-tanda heran dan mujizatnya. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama mengakhiri ibadah WBI pada pagi hari ini, dan kita akan terima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala di tempat ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ya Tuhan, saya serahkan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa di surga, di akhir kebaktian ini kami tetap menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah berbicara bagi kami pada hari ini. Biarlah Tuhan pengharapan itu tetap ada di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, Pak Nelson, ya Tuhan. Kiranya dimanapun dia berada, nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupannya. Kami bersyukur untuk semua firman-Mu. Kami sudah diberkati lewat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami membawa juga ibu-ibu yang ada di mana-mana mereka berada Tuhan pada siang hari ini. Apapun keadaan mereka Tuhan, apapun keberadaan mereka, baik sehat, baik dalam keadaan sakit pun Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah tabib itu, Engkaulah yang sanggup untuk menyembuhkan kami. Serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu dan Engkau menyembuhkan mereka. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri sesuai dengan seluruh firman Tuhan, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terimalah sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa lagi Jumat yang akan datang.